Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khairul Anhar, mahasiswa PPG Daljab Piloting Tahap 2 LPTK Universitas Majalengka. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 1 Telogowungu, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Dan saat ini saya sedang melaksanakan UKIN atau ujian kinerja dengan materi berbicara dan mempresentasikan teks cerita fantasi. Adapun nomor pokok mahasiswa saya 242301801007. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan dipimpin berdoa. Duduk, siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Oke, sehat. Untuk sekitar meja atau kursi kalian coba dilihat, ada sampah atau tidak. Jika ada sampah, bisa kalian ambil. Baik, sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, Pak Khairul presensi terlebih dahulu. Hari ini ada yang tidak berangkat? Nihil. Berarti berangkat semua ya? Oke, terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bahasa Indonesia tentang berbicara dan mempresentasikan teks fantasi. Jadi, bisa kalian amati. Kemudian sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, kita akan melaksanakan yang namanya ice breaking. Oke, sebelum ice breaking kita mulai, masih semangat semuanya? Masih. Oke, seperti biasa, kita kasih yel-yel tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Yes. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, kita sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, nanti Pak Khairul akan memberikan sebuah ice breaking. Nanti clue-nya ada 4. Kalau Pak Khairul mengatakan sikut, nanti kalian pegang sikut kalian. Kalau Pak Khairul bilang sakit, berarti perut kalian pegang. Kalau Pak Khairul bilang sekat, nanti tangan kalian begini. Nanti kalau Pak Khairul bilang sikat, kalian ambil. Tapi yang kalian ambil nanti objeknya berupa pensil atau ballpoint. Jadi nanti satu kelompok berisi 4 siswa. Nanti yang di baris depan menghadap ke belakang, yang baris nomor 3 menghadap ke belakang. Jadi semuanya saling berhadapan. Siapa yang cepat mendapatkan pensil atau bolpen itu yang konsentrasinya paling cepat. Oke, bisa kita mulai ya? Oke, kalau sudah kita mulai, sekarang menghadap ke belakang, saling berhadap-hadapan. Ya, ada 4. Sudah? Siapkan 1 buah ballpoint atau pensil di tengah. Sudah siap ya? Ini untuk melatih konsentrasi kita. Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, dengarkan instruksi Pak Khairul. Sudah siap, kita mulai ya? Sikut. Sikut gimana? Ayo konsentrasi sikut. Sekat. Sakit. Sikat. Oke, kita ulangi lagi. Oke, kita ulangi lagi ya. Oke, itu sedikit
ice breaking kita. Gimana, sudah fokus semua? Sudah konsentrasi? Sudah. Kemudian nanti kita akan belajar berbicara dan mempresentasikan cerita fantasi. Itu ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Jadi nanti Pak Khairul akan menggunakan sebuah model pembelajaran dalam pembelajaran ini. Oke, kita ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada materi pagi hari ini itu ada 3 poin. Yang pertama, nanti kalian atau peserta didik menemukan unsur-unsur pada cerita fantasi. Yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan pada unsur-unsur cerita fantasi. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyampaikan di depan kelas atau menceritakan kembali hasil diskusinya mengenai unsur-unsur cerita fantasi itu. Kemudian model pembelajaran yang akan Pak Khairul gunakan nanti namanya model jigsaw. Jigsaw itu teknisnya nanti yang pertama kalian menyampaikan, Pak Khairul menyampaikan tujuan pembelajaran tadi sudah ya di awal. Kemudian yang kedua Pak Khairul menyampaikan informasi. Nanti ada informasi yang Pak Khairul sampaikan tentang langkah-langkah dalam pembelajaran kita. Dan yang ketiga, membagi siswa ke dalam kelompok asal. Jadi nanti kalian, Pak Khairul minta membentuk kelompok terlebih dahulu. Itu namanya kelompok asal. Nanti kalau kelompok asal sudah terbentuk, nanti Pak Khairul bagi setiap siswa mendapatkan satu unsur-unsur cerita fantasi. Jadi nanti satu siswa mendapatkan tema, contoh, satu siswa mendapatkan tokoh dan penokohan, satu siswa mendapatkan alur, dan lain-lain. Jadi nanti setiap siswa, contoh di bagian tema, nanti akan membentuk yang namanya kelompok ahli, khusus tema semua, khusus tokoh atau penokohan semuanya. Jelas ya? Kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri cerita fantasi. Masih ingat ya? Oke, ciri-ciri cerita fantasi ada apa saja kemarin? Fiksi, ide terbuka, latar beragam, oke, variatif. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Berarti masih ingat tentang materi sebelumnya ya? Oke, Pak Khairul ingin sedikit bercerita. Pagi tadi adalah sesuatu kejadian yang paling membahagiakan bagi saya. Saya ketika mau berangkat ke sekolah, saya melihat banyak pohon-pohon seakan mengajakku berbicara. Selain pohon, banyak burung-burung yang berkicau, seolah-olah ia menyapaku di sepanjang jalan. Sesampai di sekolah, saya sangat senang sekali disambut dengan teman-teman, rekan-rekan yang ada di gerbang. Dan itu menambah semangat saya dalam belajar di sekolah. Sesampai di sekolah, kemudian saya melaksanakan rutinitas seperti biasa. Dan pada pengalaman itu saya merasakan seolah-olah saya menjadi seorang yang paling bahagia di dunia ini. Karena saya menikmati kehidupan saya dari awal sebelum berangkat ke sekolah sampai sekolah dan nanti hingga sampai ke rumah kembali. Oke, dalam yang Pak Khairul sampaikan ini, apa yang bisa kalian ambil? Apakah ada tokohnya? Tokohnya siapa? Aku. Alur pada cerita yang Pak Khairul sampaikan? Maju. Karena saya berbicara saat ini dan yang akan datang dan di depan saya, waktu di depan saya. Kalau saya berbicara saat ini dan saya mengulang yang sebelum waktu ini atau flashback ke belakang atau masa lampau, itu namanya alurnya mundur. Kemudian suasana, apakah ada suasananya? Suasananya bagaimana? Bahagia. Waktu ada? Waktunya apa? Pagi hari. Tempatnya di mana? Di sekolah, di jalan, di gerbang, dan lain-lain. Oke, itu sedikit persepsi kita. Kemudian Pak Khairul mempunyai sebuah kuis. Kuisnya nanti sudah ada
unsur-unsur pada cerita fantasi. Dari mulai ada tema, tokoh dan penokohan, alur, gaya bahasa, kemudian ada latar, amanat, itu sudah ada di depan. Nanti tugas kalian akan Pak Khairul bentuk menjadi sebuah kelompok, tiap kelompok terdiri dari 7 siswa. Jadi nanti satu kelompok jumlahnya 7 siswa, karena unsur-unsur intrinsik dalam cerita fantasi itu ada 7 poin. Jadi nanti setiap siswa akan mendapatkan satu bagian unsur intrinsik. Contoh, nanti ambil satu, dapatnya apa? Paham ya sampai sini ya? Kemudian nanti membentuk kelompok, setiap siswa jumlahnya 7. Kemudian nanti akan Pak Khairul minta kalian tentukan sendiri siapa yang pengen tema, amanat, tokoh dan penokohan, alur, gaya bahasa, latar, nanti kalian tentukan dalam kelompok. Oke, ini Pak Khairul mempunyai bentuk unsur-unsur intrinsik atau unsur pembangun dalam cerita fantasi. Ada yang pertama tema. Ada sebuah gambar, kira-kira temanya tentang apa ini? Bisa diketahui, pedesaan. Oke, tema. Kemudian ini ada kolom setting. Setting itu dibagi menjadi 3. Tempat, waktu, suasana. Kalau ini tempatnya di mana? Pedesaan. Waktunya pagi. Pagi hari bisa, siang hari atau sore hari bisa karena tidak gelap. Suasananya asri, mendung, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, gaya bahasa. Gaya bahasa itu majas. Dalam bahasa Indonesia, majas itu dibagi menjadi 5. Tetapi 5 ini nanti ada pecahannya lagi. Ada majas perumpamaan, perbandingan, kemudian pertautan, dan lain-lain. Itu nanti ada pecahannya lagi. Nanti kalian temukan, kalau majas yang biasa kita gunakan dalam sebuah cerita fantasi, itu ada namanya majas personifikasi. Personifikasi itu benda mati seolah-olah mempunyai sifat hidup, atau tumbuhan atau hewan seolah-olah mempunyai sifat seperti halnya manusia. Itu personifikasi. Kalau majas metafora itu sifatnya perumpamaan. Saya ambil contoh. Kedua bola matanya David meletus dan mengeluarkan larva panas dan membasahi kedua pipinya. Berarti sedang apa David? Menangis. Saya mengungkapkan kata menangis tapi menggunakan bahasa yang berbeda. Bahasa kiasan. Ini namanya metafora. Ada lagi, majas yang hiperbola, melebih-lebihkan. Kepalanya David sebesar bola basket dan ingin aku sentuh dan buat main-main. Kalau sudah paham, sekarang kita akan melaksanakan metode pembelajaran jigsaw. Pak Khairul minta kalian membentuk kelompok, tiap kelompok 7 siswa. Oke, dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, berarti kita ada beberapa kelompok ya, sudah kita bentuk. Kemudian nanti tiap kelompok silakan kalian ambil satu lintingan. Nanti kalian mendapatkan lintingan apa, nanti kalian masukkan ke unsur intrinsik. Ini Pak Khairul membuat sebuah kolom kotak khusus untuk memasukkan yang kalian dapatkan ini. Kira-kira ini masuk di bagian tema, sudut pandang, tokoh atau penokohan, alur, amanat, atau yang lainnya. Sudah paham ya? Oke, kelompok yang Pak Khairul kasih kode kelompok pertama, kelompok kedua, ketiga, keempat, kelompok kelima. Oke, sudah paham ya? Kelompok yang pertama, silakan ambil salah satu. Oke, perwakilan satu boleh ambil tiap kelompok. Oke, silakan ambil. Silakan ambil. Oke, ambil. Ambil satu. Oke. Oke, sudah mendapatkan semua ya?
Oke, sekarang silakan kalian diskusi di kelompok kalian. Itu kira-kira nanti masuk di bagian mana? Kalian bacakan, maju. Kira-kira masuk di bagian mana? Sudah? Sudah diskusi? Oke, kalau sudah diskusi, yuk sekarang kelompok 1 bisa dimasukkan yang di bagian mana? Kotak mana? Kelompok 2, kelompok 3, 4, 4, 5. Yuk, silakan dimasukkan. Oke, kelompok mana? Coba kita cek satu-satu ya. Kalian pilih yang mana dulu? Majas. Oke, majas. Majas berarti berkaitan tentang gaya bahasa, ada majas. Contohnya, besi yang dipegang Rudi berteriak minta tolong, namun tak dihiraukannya. Kedua bola matanya pecah, meletus mengeluarkan gerimis yang tak henti-henti. Tangannya meleleh seperti lilin yang dilahap si jago merah. Berarti ini majas apa kira-kira? Personifikasi. Berarti masuknya di majas, betul? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, betul. Oke, sudah paham semua ya? Oke, jika sudah paham, sekarang kalian silakan diskusi, tentukan siapa yang ingin membahas tentang tema. Kelompok asal, silakan kalian diskusi siapa yang pengen bahas tema, alur, setting, atau latar, gaya bahasa, amanat. Silakan kalian tentukan. Sudah kalian tentukan? Kalau sudah, sekarang kalian membentuk kelompok ahli. Yang namanya ahli itu spesialis. Oke, silakan kelompok ahli. Pak Khairul tentukan untuk tema di sini. Kemudian setting sana. Kemudian gaya bahasa. Oke. Kelompok ahli silakan kalian boleh membuka buku paket atau LKS. Ini Pak Khairul tambahkan referensinya agar kalian kaya akan definisi atau pengertian tentang unsur-unsur intrinsik. Jadi nanti kalian bisa membuka buku paket, membuka buku LKS atau buku yang lainnya yang berkaitan tentang materi kita. Kemudian Pak Khairul tambahkan referensinya. Oke, ini silakan dibagi. Silakan kalian diskusikan dalam kelompok ahli. Jadi tujuannya kelompok ahli itu kalian belajar secara intensif, secara khusus. Kalau kalian mendapatkan tema, berarti nanti kalian bisa diskusi tentang tema. Tema itu apa? Kemudian apakah perlu dalam sebuah cerita fantasi itu ada tema? Silakan kalian diskusi pada kelompok ahli. Nanti kalau kalian sudah selesai diskusi dengan kelompok ahli, otomatis kalian sudah mendapatkan pengetahuan dalam kelompok ahli itu. Jadi nanti kalian kembali lagi ke kelompok asal, nanti menyampaikan yang kalian dapatkan tiap kelompok ahli. Contoh di kelompok tema, nanti kembali lagi ke kelompok asal, menjelaskan tema itu seperti ini. Dalam cerita fantasi itu harus ada tema. Begitupun tokoh dan penokohan. Dari tokoh dan penokohan siapa tadi? Sini, tokoh dan penokohan. Sudah membahas, oh tokoh itu seperti ini, penokohan itu begini. Sudah mendapatkan ilmu dalam kelompok ahli, nanti dibawa di kelompok asal, disampaikan di kelompoknya. Tokoh sama penokohan sama atau beda? Beda. Kalau tokoh itu apa? Pelaku dalam sebuah cerita. Kalau penokohan? Watak atau karakter atau sifat. Dalam cerita fantasi yang pernah kamu baca, watak yang kamu sukai itu apa? Protagonis. Ada lagi? Antagonis. Sudah kalian dapatkan dalam diskusi kelompok ahli? Sudah. Sekarang selanjutnya kalau kalian sudah mendapatkan pengetahuan dalam sebuah kelompok ahli,
Coba kalian nanti bawa ke kelompok asal dan kalian diskusikan di kelompok asal. Jadi nanti yang mendapatkan tema nanti menjelaskan di kelompok asalnya. Yang mendapatkan tokoh dan penokohan menjelaskan di kelompoknya. Jadi kalian seolah-olah menjadi seorang pembimbing atau seorang guru kecil dalam pembelajaran. Kalian bisa menjelaskan ke teman-teman dalam kelompok kalian. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, sekarang bisa kembali ke kelompok asal. Oke, sudah kembali ke kelompok asal ya. Oke, sekarang kalian sampaikan yang kalian dapatkan di kelompok ahli, di kelompok asal kalian masing-masing. Oke, silakan diskusi ke kelompok asal kalian. Kalau yang tidak paham tentang tema bisa dijelaskan yang mendapatkan tema. Yang tidak paham tentang tokoh penokohan bisa menjelaskan tokoh penokohan. Tadi yang mendapatkan tema siapa? Tema siapa tadi? Tema. Sudah dijelaskan tentang tema? Sudah paham? Yang mendapatkan tokoh siapa? Tokoh. Sudah dijelaskan ke teman-temannya? Oke. Oke. Ini Pak Khairul mempunyai sebuah cerita fantasi. Nanti kalian baca, tiap siswa mendapatkan satu cerita fantasi. Jadi nanti kalian membaca satu cerita fantasi sampai selesai. Contoh ini dibaca sampai selesai. Hanya berapa lembar ini? 1, 2, 3, ada yang 5, ada yang 4, ada yang 3, bervariasi. Nanti kalian baca, kalau yang tadi kalian mendapatkan tema, nanti kalian tulis temanya tentang apa. Kalau kalian tadi yang mendapatkan tokoh dan penokohan, kalian tulis tokohnya siapa, penokohannya, karakternya bagaimana, dan seterusnya. Paham ya? Oke, paham. Ini ada beberapa cerita fantasi. Kalau ini saya cerita fantasi yang judulnya Belatung. Ini tulisannya Pak Khairul. Semuanya. Judulnya Belatung. Berarti itu nanti satu kelompok ya. Ini juga. Enggak, ini kelompok beda. Satu kelompok satu. Ini latar settingnya ada di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Magelang, di sebelah selatan Kopeng. Iya, ini settingnya. Ini di sana itu ada tradisi namanya saparan. Kemudian di tradisi itu, ini kan namanya imajinasi dengan sederhana. Kemudian di awal, di tengah cerita, di akhir cerita bagaimana? Endingnya bagaimana? Kelompok yang pertama kali maju, kelompok 1 akan menyampaikan cerita fantasi yang judulnya Penyusup Larut Malam. Ingin tahu ada apa saja dalam cerita Penyusup Larut Malam? Nanti akan disampaikan kelompok 1 dengan menceritakan kembali secara sederhana, kemudian unsur-unsurnya apa saja, nanti disampaikan kelompok 1. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1, silakan maju ke depan. Ya, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Amelia Ritina Putri. Siapa mau Putri? Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, saya akan menceritakan sedikit alur tentang cerita yang berjudul Penyusup Larut Malam. Cerita ini menceritakan seorang lelaki tua yang tiba-tiba datang ke rumahnya Aryo. Beliau berkata bahwa beliau ingin menawarkan sebidang ladang kepada Aryo. Alasannya karena laki-laki itu membutuhkan uang untuk biaya berobat istrinya. Beliau berkata, apabila Nak Aryo ingin membeli
sebidang tanah tersebut, dia akan membelinya dengan harga yang sangat murah. Aryo pun akhirnya setuju. Lalu dia awalnya menolak karena tidak membutuhkan ladang tersebut. Keesokan harinya, Aryo datang ke ladang yang dijanjikan oleh lelaki tua tersebut. Di sana dia melihat surau kecil yang sudah terlihat tua dan berumur puluhan atau mungkin ratusan tahun. Di sana dia melihat lelaki tua itu sedang azan. Setelah sholat dan berdoa, lelaki tua itu menghampiri Aryo. Beliau bertanya, apakah dia sudah tahu alasan dia menjual tanah tersebut apa? Awalnya Aryo berkata dia tidak tahu. Akhirnya lelaki itu pun menjelaskan bahwa di sana akan dibangun perumahan sehingga rumah-rumah penduduk dibeli oleh perusahaan dengan harga yang sangat tinggi. Lelaki tua itu berkata, beliau tidak ingin menjual surau dan juga ladang tersebut karena itu adalah peninggalan dari leluhurnya yang sudah lama. Oleh karena itu, Aryo pun sepakat dan membeli ladang tersebut. Tetapi keesokan harinya, tiba-tiba seorang pria paruh baya mengenakan dasi dan juga setelan jas rapi datang ke rumahnya. Beliau menawarkan sebidang ladang itu dengan harga yang sangat tinggi karena dia akan menjadikannya sebagai perumahan. Aryo pun berpikir lagi, dia diberi amanah untuk mempertahankan surau tersebut, tapi dia juga harus menjualnya karena akan dijadikan perumahan. Akhirnya Aryo setuju dan menjual tanah tersebut. Keesokan harinya, dia... Oke, baik. Kita sudah membahas tentang berbicara dan mempresentasikan sebuah cerita fantasi. Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kalian, sudah membentuk sebuah kelompok. Oke, sekarang kita ke refleksi atau evaluasi ya. Baik, untuk evaluasi ini kita tadi sudah melakukan kegiatan pembelajaran yaitu berbicara dan mempresentasikan sebuah cerita fantasi dan juga kita menemukan unsur-unsur pada cerita fantasi itu dan kita menggunakan kegiatan model pembelajaran jigsaw. Jigsaw tadi bagaimana coba? Ada yang masih ingat? Dari kelompok asal. Oke, membentuk kelompok asal. Kemudian dibagi menjadi kelompok ahli, kemudian kelompok ahli kembali ke kelompok asal. Kemudian gimana lagi alurnya tadi? Kemudian berdiskusi tentang cerita fantasi, menentukan alur tiap peserta, siswa, ada yang tema, tokoh, dan lain-lain, kemudian menyampaikan di depan kelas. Itu kegiatan pembelajaran yang kita lakukan ya. Oke, sampai sini ada yang ingin disampaikan sebelum Pak Khairil mengajukan pertanyaan. Siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Oke, kegiatan pembelajaran hari ini, coba siapa yang bisa menyimpulkan? Mbak Putri, coba simpulkan kegiatan pembelajaran hari ini itu bagaimana? Sambil berdiri, enggak apa-apa. Sambil berdiri. Oke. Dari kegiatan kita ini adalah dengan cara kita memperdalam wawasan kita terhadap sesuatu, seperti memperdalam tentang tema, kita dapat membaginya kepada teman-teman dan bisa mengerjakan tugasnya dengan lebih baik lagi. Karena kita telah mengetahui keahlian kita ada di mana. Dan juga kita dapat mempresentasikan dengan teman-teman setelah belajar dan mengidentifikasi unsur-unsur dari cerita fantasi. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Putri yang sudah menyimpulkan kegiatan pembelajaran pagi hari ini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, terima kasih Pak Khairul akhiri dalam kegiatan pembelajaran pagi hari ini. Semoga yang kita pelajari pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan tentunya kalau ada sesuatu kekurangan dalam pembelajaran pagi hari ini, kita dapat perbaiki bersama-sama. Terima kasih. Akhir kata dari Pak Khairul, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.